Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi MSc MSc yang berkenan hadir dalam kegiatan seminar kali ini dan juga berkenan menjadi narasumber. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Adina Rahman MED, calon PhD ya, kandidat. Terima kasih kepada bapak-bapak para narasumber, Dekan Fakultas Tarbiyah, para wakil dekan, ketua-ketua program studi, dan para dosen serta mahasiswa peserta seminar yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Martapura untuk kesekian kalinya melaksanakan kegiatan seminar, dan tentu saja kami menyampaikan ucapan selamat, terima kasih, sekaligus juga memberikan apresiasi kepada Fakultas Tarbiyah yang melaksanakan kegiatan ini. Ucapan terima kasih yang sama dan penghargaan yang tinggi kita sampaikan kepada bapak-bapak para narasumber yang sudah berkenan untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasannya terkait dengan tema yang diusung dalam seminar kita pada hari ini. Pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi MSc MSc yang kita kenal ya, Rektor Universitas Lampung Mangkurat, dan sukses beliau membawa universitas terbesar di Kalimantan Selatan ini menuju puncaknya. Terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Arina Rahman ya, MED, PhD, atas kesediaannya, walaupun sekarang sedang di mana Pak Arina nih, Mas? Ini ya, Di Hungaria, Pak. masih Hongaria ya. Saya kira Iya, jauh sekali dari Hongaria. Alhamdulillah jaringannya bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan kapan-kapan nanti datang secara fisik ke Institut Agama Islam Darussalam Martapura. insya Allah. Terima kasih banyak, Pak. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama ke Pak Tarto ini, tidak bisa hadir secara fisik karena dapat tugasnya adalah Ketua Majelis Hakim Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran dalam rangka Musabaqah Tilawatil Quran Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung dari tanggal 20 sampai tanggal 24 nanti. Sekarang kita sedang dalam proses untuk final peserta ya. Sebentar lagi akan diumumkan nanti siapa finalis-finalis, dan juga akan dilanjutkan nanti dengan lomba yang terakhir itu pada besok hari, hari Rabu besok. Sehingga kita memproses ada dua ini, karya tulis ilmiah di bidang Al-Quran, ada karya tulis ilmiah di bidang hadis. Itu yang kita nilai dan harus selesai besok malam, itu sudah seluruhnya rampung. Kemudian nanti pada hari Kamis diadakan sidang paripurna penetapan siapa yang berhak menyandang gelar juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Penutupan pada malam Jumat insya Allah. Karena itu mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik nih di tempat, walaupun jaraknya tidak jauh sebetulnya. Tetapi karena tugasnya cukup
banyak dan cukup berat, maka mohon maaf tidak bisa hadir. Tema yang diangkat pada hari ini sangatlah menarik ya, karena terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran di abad ke-21. Kemudian juga saya lihat tema yang disampaikan oleh Pak Tarto terkait dengan AI yang sekarang sedang sangat populer, itu sangat menarik. Dilanjutkan lagi Pak Adinal nanti tentang menulis bagaimana kita bisa menyikapi problema-problema global yang sekarang sedang melanda dunia terkait dengan dunia akademik. Maka untuk membangun kepercayaan diri akademik, dosen dan mahasiswa muslim di era global itu memang sangat diperlukan. Karena salah satu analisis mengatakan bahwa kehadiran kecerdasan kecerdasan buatan itu ya, AI itu bukan hanya memberikan manfaat besar kepada akademisi, tetapi juga membawa dampak yang sangat signifikan, terutama terkait dengan eh, sikap, perilaku, dan bahkan pemikiran. Orang yang ingin praktis semuanya menggunakan dan memanfaatkan teknologi ini, akhirnya kecerdasan dia sendiri itu akan tidak terasah. Berbeda memang pada zaman-zaman dahulu ketika tidak ada teknologi AI seperti ini, maka yang diasah itu adalah otak manusia sendiri. Kita tidak bisa bayangkan di abad ketiga Hijriah lahir sekian banyak ilmuwan besar, bukan hanya di bidang agama, tapi di bidang sains. Mereka mampu mengubah sejarah dunia. Bahkan keberhasilan dunia sekarang tidak bisa dilepaskan dari jasa-jasa umat Islam di zaman Bani Abbas dulu. Baik yang di Baghdad, Kairo, Damaskus, Spanyol, yang diserap ilmunya oleh orang-orang barat, kemudian mereka kembangkan. Dan itu mereka betul-betul mengasah otak. Kita nggak bisa bayangkan seperti Imam Bukhari misalnya bisa menghafal sampai jutaan hadis. Bahkan saya pernah membaca satu riwayat beliau sebenarnya hafal sekitar 2 juta hadis. Kemudian dilakukan seleksi dengan sangat ketat, lahirlah kitab Sahih Bukhari yang hanya menampung 6.000. Dari 2 juta setelah dilakukan penelitian yang sangat intens, itu tinggal hanya 6.000 yang dinyatakan beliau hadis yang sahih. Kita mengenal juga Ibnu Rus yang di barat dikenal dengan Averroes, membangkitkan dunia barat sehingga lahir di sana Renaissance, kemudian Aufklärung, dan kemudian Revolusi Perancis. Semua orang menghubungkan tidak bisa lepas dari jasa-jasa para ilmuwan kita. Sekian banyak di berbagai bidang ilmu. Dan mereka itu adalah lahir betul-betul murni dari pemikiran mereka. Tidak ada alat, tidak ada aplikasi seperti sekarang. AI memang sangat membantu bagi akademisi, tapi juga berpotensi menjadi pembodohan kepada kita sendiri. Kenapa? Karena kita misalnya sudah terbiasa dengan hal yang praktis tanpa berpikir kita sudah mendapatkan hasil, pada akhirnya pemikiran kita yang mandek. Padahal kalau kita melihat Al-Quranul Karim, sekian banyak ayat yang mengajak kita untuk menggunakan akal dan pikiran kita. Sepandai setinggi apapun IQ seseorang, kalau tidak diasah dan dilatih dengan baik untuk berpikir yang baik, dia tidak akan menghasilkan yang bermanfaat, baik dirinya apalagi pada orang lain. Maka yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran berpikir, berpikir, dan berpikir. Sehingga sekian banyak kata-kata apalah taqilun, apalah tatafakkarun, apalah tubsirun. Apakah kau tidak gunakan akalmu? Apakah kau tidak berpikir? Apakah kau tidak memperhatikan? Bahkan wafi ampusikum apalah tubsirun. Dalam dirimu sendiri apakah kau tidak pikirkan? Karena itulah maka karakteristik ilmuwan muslim yang benar itu adalah menurut Al-Quran adalah allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi mereka itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, berpikir terus sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Semua yang kau ciptakan ya Allah enggak ada yang sia-sia. Enggak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Itu kesimpulan mereka. Artinya otaknya yang digunakan. Kita punya otak lain nanti namanya AI. Tapi otak saya sendiri apakah bisa jalan atau tidak. Nah itu persoalan pokok, mungkin Pak Tarto ini kan ahlinya nih. Luar biasa beliau. Pak Arinal juga pengalaman di luar negeri, apalagi di sebuah sekolah yang saya lihat itu sekolah yang terbaik dan terbesar di Hongaria itu yang beliau ikuti sekarang. Mudah-mudahan dengan pengalaman itu berbagi kepada anak-anak kita mahasiswa khususnya dan dosen-dosen kita yang memang sangat haus akan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini akan nanti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Institut Agama Islam Darussalam dari segi usia sebetulnya sudah cukup lama karena didirikan di tahun 1987. Semula namanya STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, khusus bicara tentang kesyariahan. Kemudian meningkat STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam. Di sini sudah ada Fakultas Tarbiyah Pendidikan, Fakultas Syariah, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ada 3 fakultas dengan 6 jurusan. Alhamdulillah 2017 meningkat menjadi Institut Agama Islam Darussalam dan sekarang dalam proses untuk berusaha menjadi Universitas Islam Darussalam Martapura. Budaya dan tradisi keagamaan melekat pada pondok pesantren tradisional, karena itu maka pola pembelajarannya pun juga masih tradisional, belum tersentuh sangat banyak. Saya masih menggarisbawahi sangat banyak teknis pembelajaran dan metode pembelajaran yang modern. Karena itulah maka seminar ini diharapkan tidak hanya sekedar mendapatkan pengetahuan bagaimana pembelajaran di era global yang penuh dengan tantangan ini, tapi juga memberikan semangat yang kuat kepada Fakultas Tarbiyah khususnya dan Institut Agama Islam Darussalam Martapura pada umumnya untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya di masa-masa yang akan datang. Ini menjadi sangat penting walaupun dibandingkan dengan fakultas lain atau dengan perguruan tinggi lain, jumlah mahasiswa belum begitu besar. Catatan kita terakhir hanya sekitar 2.609 orang mahasiswa, dan Fakultas Tarbiyah yang hari ini melaksanakan seminar itu menempati posisi lebih dari 50% atau sekitar 1.650-an orang mahasiswanya. Dia menjadi fakultas yang sangat diminati dan mudah-mudahan tahun ini juga bisa dibuka program S2 PAI Pendidikan Agama Islam. Apabila semuanya bisa berjalan dengan baik, kita berharap tentu diimbangi juga dengan kualitas pembelajaran yang baik. Tetap berpijak pada nilai-nilai keagamaan, tapi pemikirannya adalah pemikiran yang luas, mendunia, dan juga bermakna. Jadi tidak hanya luas, mendunia, tapi tidak bermakna. Kita berharap tetap bermakna karena pijakan pokoknya tetap adalah landasan agama. Apalagi Institut Agama Islam Darussalam Martapura ini memberikan stressing khusus pengembangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam visinya ada secara eksplisit menyebut Islamnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam tanda kutip Islam ini adalah Islam yang moderat, Islam yang netral, yang tidak ke kiri dan tidak juga ke kanan, tatarub yamini ekstrem kanan atau tatarub yasari ekstrem kiri. Dia berada di tengah, kalau boleh kita sebut dengan wasatiyah, moderat. Karena itu moderasi beragama merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran kita, agar nantinya sarjana kita yang keluar bukan sarjana yang ekstrim, sarjana yang fanatis hanya satu golongan tidak menghormati pendapat-pendapat orang lain. Kita bebas untuk menerima masukan dari siapapun,
walaupun tetap dalam satu pijakan yang kuat sesuai dengan akidah yang dipegang oleh yang bersangkutan. Itulah semula berdirinya perguruan tinggi kita ini. Kita diskusikan dengan para ulama, terutama pimpinan Darussalam waktu itu Pak Kiai Haji Badruddin. Beliau siap menerima. Ketika saya tawarkan 4 mazhab yang kita pelajari, beliau menawarkan jangan cuma 4 mazhab, 14 mazhab pun kita pelajari, supaya kita jangan terkungkung dalam satu eh, koridor atau bingkai mazhab tertentu yang bahkan nyaris menyalahkan mazhab-mazhab yang lain. Kita dibina berpikir lebih luas dan lebih toleran. Karena itulah maka ketika kita bicara tentang meningkatkan kualitas pembelajaran di abad ke-21 ini, bagi Darussalam ini amat penting, tapi tetap dalam pijakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih sekali lagi Pak Sutarto Hadi dan Pak Arina Rahman atas kesediaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan seminar ini diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bagian dari amal ibadat kita kepada Allah yang bernilai tinggi di sisinya. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Maaf, dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah seminar internasional ini kita buka bersama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.